Yuk, balik lagi bersama saya di channel K Kuadrat. Kemarin-kemarin ada yang ngomen di video saya mengenai masalah oke enggak sih magang di pertanian Nagano hanya setahun doang. Di sini saya akan coba membahas mengenai hal itu. Dan oke, mari kita mulai. Nah, jadi sebelum kalian tahu oke enggaknya itu, kalian harus tahu dulu mengenai masalah minusnya kerja di pertanian di sini. Di sini saya akan coba sedikit ngasih tahu ya mengenai minusnya di Nagano, kerja di daerah Nagano. Poin yang pertama, di sini itu kerja dalam setahun itu hanya 8 bulan saja ya. Jadi ya mungkin kalian udah tahu ya kalau di pertanian khusus di daerah Nagano itu kerjanya hanya 8 bulan saja, itu untuk 1 tahun. Dalam 8 bulan itu menurut saya ya enggak full 8 bulan itu. Jadi kalian perlu ingat juga ya, itu di sini kan kerja dari bulan 3 sampai bulan 11, itu total 8 bulan. Nah, bulan 3-nya itu enggak full kerja 1 bulan ya, perlu kalian ingat. Jadi bulan 3 itu pasti kerjanya cuma 2 minggu ya, bahkan ada yang cuma beberapa hari, itu karena awal-awal. Ditambah kalian kan berangkatnya juga pasti bulan 3. Nah, masalah tanggal ya mungkin pertengahan ya, menurut saya pertengahan pasti datang ke sini, pertengahan bulan 3. Nah, jadi dalam bulan 3 itu enggak full 1 bulan. Jadi ngaruh ke pendapatan juga ya. Sama di akhir-akhir bulan 11. Bulan 11 juga enggak full 1 bulan ya. Mungkin cuma beberapa minggu doang. Itu yang kalian wajib pahami juga. Kita lanjut ke poin yang kedua, masalah pendapatan. Nah, masalah pendapatan untuk magang di sini di daerah Nagano itu setahu saya perkiraan per jamnya itu 877 per jam ya, 877 yen ya. Maaf kalau salah, sekitaran segitulah. Mungkin kalian ada yang dengar atau dari mana ya, kan kerja di Nagano gajinya gede-gede gitu, bisa nyampe 30 mang ataupun 35 ya. Ada sih yang dapat segitu di sini, tapi kalian itu fokusnya itu jangan masalah mikirin gaji gede ya. Jadi fokusnya gimana kalian bisa kerja di sini dulu gitu. Jadi fokusnya jangan masalah mikirin gaji gede, karena di sini juga itu enggak semuanya dapat gaji gede ya. Walaupun ada ya, misalkan walaupun kerja dari jam 2, jam 3 gitu, jam 3 pagi ya, itu gajinya ya biasa-biasa aja karena jam istirahatnya juga lebih banyak. Itu yang kalian wajib ketahui. Oh iya, untuk masalah pendapatan di sini di daerah Nagano, kalian bisa cek video saya, itu saya sudah buat ya video pendapatan saya per tahun kerja di daerah Nagano. Itu perkiraan saja, dan mungkin ya untuk kalian ada yang lebih tinggi dari saya, ada yang lebih rendah ya. Itu tergantung lagi kepada bos kalian nanti di sininya, dapat bosnya yang sering kerja ataupun sering libur. Kita lanjut yang ketiga, itu masalah tempat tinggal ya. Perlu kalian ketahui, dan mungkin kalian udah tahu ya, kalau di pertanian itu pasti tempat tinggalnya di desa ya. Bahkan ada teman saya juga pas datang ke sini kayak gimana gitu, kayak biasa-biasa aja gitu karena tinggalnya di desa. Jadi ya maksud biasa itu ya sering lihatnya itu ya hutan-hutan gitu, gunung-gunung doang gitu, kayak enggak di Jepang, tapi ya di Jepang gitu.
Jadi gimana yang ngertiinnya. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat. Nah, mengenai poin yang keempat itu, kita kan tadi hidupnya di desa. Jadi kita juga pasti jarang sekali main ya. Apalagi kalian ingat ya, di sini cuma 8 bulan saja. Nah, perlu kalian ingat juga waktu kerja di sini itu seringnya sibuk. Nah, untuk masalah jam-jam senggang ya, jam-jam di bulan-bulan senggang itu ada di sekitaran bulan 3, bulan 4, bulan 5. Nah, kalian bisa yang pengen main ya bisa main ya. Tapi yang perlu kalian ingat juga, kalian pasti bulan 3 kan baru datang ke sini. Misalkan bulan 4 ada sering libur, kalian belum punya uang. Itu masalahnya. Jadi susah main ya. Ada sih waktu senggang juga di bulan 3, bulan 4, bulan 5 itu waktu-waktu senggang. Saya kasih tahu ya. Bulan 3, bulan 4, bulan 5 itu pasti ada waktu senggang. Apalagi senggangnya itu kalau hujan pasti libur. Bulan 4 itu sekitaran bulan 4, bulan 5 juga ada. Nah, itu sama ya. Ingat di bulan 8 tanggal 15 itu ada libur ya. Bisa kalian manfaatin buat libur. Tapi ingat kalau satu hari itu tanggal 15 itu kan pasti semuanya di sini. Karena Sukajonya libur. Jadi petani-petani juga libur. Itu tanggal 15 itu hari Obon ya. Jadi balik lagi ya. Untuk poin yang keempat ini, kalian bakal susah sekali main. Itu minusnya. Sekarang lanjut ke poin yang kelima. Kalian harus siap-siap kulit kalian ataupun muka kalian agak sedikit hitam. Enggak agak sih, pasti hitam. Itu karena di sini kerjanya di ladang ya, di luar gedung, di lapangan gitu, di sawah. Pasti kulit kalian mengalami perubahan. Itu yang saya alami juga sih. Ditambah berat badan kalian pasti berkurang. Itu ingat ya, itu pasti terjadi. Berat badan kalian pasti berkurang. Misalkan kalian dari Indonesia tiba di sini dan tiba di Jepang ya, itu berat badannya 70 kilo. Pasti pas kerja di sini, udah kerja di sini setahunan, pasti berkurang. Itu yang saya alami juga, dan banyak sekali kan saya yang khusus di pertanian pasti mengalami hal itu. Nah, 5 poin ini mungkin bisa menjadi pertimbangan ya. Bahkan ada lagi poin-poin pentingnya, tapi menurut saya itu poin yang utamanya, yang dominannya, 5 poin itu. Dan perlu kalian ingat juga, kalian kesini kan bayar, ditambah pendapatan kalian hanya kerja 8 bulan. Nah, jadi ingat, kalian kesini itu bayar perkiraan ya, setahu saya 25 juta untuk yang magang setahun. Bayar 25 juta, kalian bisa membayar pas kerja di sini ya. Dapat di bulan pertama mungkin nggak bisa membayar ya, mungkin bulan ketiga gitu, bulan ketiga, bulan keempat. Nah, bulan ketiga, antara bulan ketiga sama bulan keempat kalian bisa lunasi bayar 25 juta itu. Nah, jadi banyak-banyak lagi membandingkan masalah itu ya. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Ada plus minusnya juga sih setiap ini juga. Jadi saran saya ya, pikirkan kembali gitu. Harus dirinci kembali poin-poinnya, minus-minusnya kalau kerja di sini. Apalagi kalian magang hanya cuma setahun doang.
Dalam artian setahun itu cuma 8 bulan saja. Kalian kesini kan pengen cari pengalaman juga sama pengen cari duit kan. Jadi wajib pertimbangkan kembali. Jadi untuk oke atau enggaknya kerja di pertanian Nagano itu balik lagi kepada pendapat kalian. Oke enggak sih gitu. Apalagi magangnya cuma setahun doang. Kalau menurut saya pribadi sih tanggung ya gitu. Kalau magang setahun itu tanggung banget. Tapi ya gimana lagi sih. Saya juga dulu kesini ya cuma magang setahun doang. Tapi alhamdulillah berkat ya rezeki juga mungkin ya bisa lanjutan di sini. Sekarang tahun ketiga udah bisa TG sih. Bisa TG baru tahun pertama ini bisa TG-nya. Jadi ada 5 tahun lagi. Bisa 5 tahun lagi di sini. Cukup sekian dulu videonya, semoga bisa bermanfaat buat kalian dan menjadikan wawasan buat kalian yang mau kerja di pertanian Nagano. Jika ingin bertanya silahkan di kolom komentar dan jangan sungkan-sungkan follow Facebook saya ataupun IG saya ada di link deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.